Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya M. Imron pribadi. Tentu tetap di channel Vlog Ma'rifat Bisnis. Nah, dalam kesempatan kali ini eh, review produk ya. Dalam kesempatan kali ini saya akan mereview produk yaitu tasbih kayu hitam. Ini adalah tasbih kayu hitam asli Kalimantan, sering disebut kayu eboni Kalimantan, tapi sebenarnya ini kayu hitam atau kayu arang Kalimantan. Jenis pohonnya ini banyak di Kalimantan, ini sudah ngorak ya, biasanya dipotong-potong sudah hitam, ngorak yang ada di tertimbun tanah, jadi sangat tua dan sangat kering kayu hitam. Karakter kayu hitam Kalimantan memang sangat keras dan mudah retak dan mudah pecah begitu. Nah, kualitasnya sangat bagus dan sangat kuat, hitamnya alami, natural dan pekat. Jadi dibikin tasbih model tabung 99 ukuran 10 ini sangat bagus sekali dan elegan dan ya baguslah, sangat berkualitas. Beberapa waktu lalu sama teman-teman pengrajin ya yang kurang bertanggung jawab sering disebut sebagai tasbih gali kelor atau galih gemunggal hitam karena tuntutan permintaan pasar sampai-sampai dilakukan penipuan dan ya Allah yaitu ya ironis sekali lah. Jadi disebut galih kelor, jadi janganlah, ini bukan galih kelor, tidak mungkin galih kelor dijual hanya ratusan ribu begitu, galih kelor hitam dijual ratusan ribu. Jadi tidak mungkin lah kalau dijual hanya 100 ribu, 200 ribu, apalagi di bawah 100 ribu, jadi nggak mungkin. Jadi galih kelor seperti ini nggak ada, tidak ada. Jadi sering dipalsukan gitu loh. Biasanya hati-hati kalau tasbih galih kelor warna hitam seperti ini harganya pasti jutaan, karena itu sudah masuk gono kelor, galih kelor atau gono kelor dan sangat langka sekali. Saat ini Ma'rifat Bisnis koleksinya habis, saat ini koleksinya habis. Bahan bakunya kalau ada itu sudah puluhan juta begitu, galih kelor yang asli. Jadi memang ya sangat susah dan tidak ada menurut saya. Sangat susah diburulah, ada tapi sebenarnya sangat langka. Itu seperti merah delima yang dipalsukan dengan red marjan kasusnya. Kalau ini kayu hitam asli, kayu hitam, kayu arang Kalimantan asli. Nah, Ma'rifat Bisnis makanya dulu banyak artikel-artikel saya tulis namanya kayu galih kelor palsu, bahasanya begitu. Atau judulnya kayu galih kelor. Di bawah ada deskripsinya di postingan-postingan saya itu, maaf, kayu di atas adalah berbahan kayu hitam dan aslinya kayu arang, begitu saya jelasin deskripsinya. Karena kita jualan tasbih, ya jualan apa saja lah, masa mau ngapusin, masa mau menipu pelanggan begitu. Tapi secara mistis auranya memang memiliki energi alam yang bagus, dan ya secara alami begitu. Kalau bicara khodam ada sih sebenarnya, bicara khodam ada atau energi, tapi saya jarang sih membicarakan soal khodam karena masa sih kita mengupas atau masa sih tasbih dikasih khodam begitu. Tapi saya seneng daripada khodam itu karomah begitu. Karena kalau karomah itu dibaca hasil bacaan-bacaan kita dan Allah yang menentukan, itu lebih sempurna kalau Allah yang menentukan di dalam kayu bertuah dan kayu langka begitu. Ya bagi yang masih menggunakan khodam ya monggo terserah. Nah, monggo itu juga pilihan begitu. Tapi secara pribadi saya menyarankan jangan menggunakan khodam. Alangkah baiknya menggunakan tasbih karomah. Nah nanti dalam materi lain akan saya kupas ya apa perbedaannya, kelebihan dan kekurangannya khodam dan tasbih karomah, atau materinya pilih mana, tasbih khodam atau tasbih karomah ya. Akan saya jelasin secara sendiri. Seperti biasa produk kayu hitam ini saya jual di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Nah itu saya jual di sana, itu ada di Bukalapak, di Tokopedia, di Shopee. Jadi teman-teman bisa memilih, bisa di WA online, WA online atau WA bisnis, ya, WA bisnis dari Ma'rifat Bisnis. Nah, oh ya, ini sudah 25 menit berjalan menuju 10 menit ya. Rata-rata video review produk saya bikin 10 menit. Nah, produk ini bisa dipasarkan. Cara memasarkan produk ini sangat mudah.
melalui marketplace Shopee ya, atau Bukalapak atau Tokopedia. Saya sarankan teman-teman pakai Shopee, ya, itu lebih mudah. Nah, produk ini bisa Anda beli satu, Anda pasarkan, walaupun milik pribadi gak apa-apa. Milik pribadi diposting sendiri, difoto, Anda punya akun diposting. Untung-untung Anda ahli zikir dan Anda memang memiliki tingkat ketulusan jiwa yang bagus, keikhlasan jiwa yang bagus, keimanan dan ketauhidannya yang bagus. Nah, tasbih ini dikasih zikir dan kemudian diberikan ke orang lain biar bermanfaat, dijual maksudnya, dikasih mahar lah, dimaharkan kepada orang lain yang bermanfaat. Insya Allah itu salah satu menempuh rezeki juga gitu, bisa menempuh rezeki berkah. Nah, kenapa? Karena kita kan masih menggunakan tasbih kita wiridin, nah, kita ikhlaskan. Kalau beli umpama 150.000 ya kita jual 200.000 atau 150. Nah, jadi masih ada untung kalau belinya 100.000. Nah, disinilah teman-teman bisa melakukan pemasarannya melalui Shopee. Bisa Bukalapak atau Tokopedia atau yang lainnya. Jadi teman-teman harus punya akun sehingga sambil santai, sambil rileks di rumah kita itu, rumah kita walaupun kita sebagai kolektor itu juga harus memiliki pengembangan marketing lah biar berbagi gitu. Jadi siapa tahu Anda koleksinya banyak mau dijual gitu. Harga bisa menjadi 500.000 sampai 1 juta kalau memang dipakai wirid atau dikasih dikir-dikir karomah yang bagus, tasbih-tasbih jenis begini, kayu langka dan kayu bertuah begitu. Bisa dikasih bacaan-bacaan zikir atau raja-raja atau wifi itu juga bisa begitu. Karena bagaimanapun energi-energi itu kalau dibacakan dari energi alam ya, secara alami itu kan masih tak beraturan begitu, maka harus distrukturkan dengan bacaan-bacaan dengan jiwa kita yang tulus dan ikhlas. Insya Allah dengan begitu tasbih-tasbih yang khususnya dari bahan kayu hitam seperti ini akan memiliki energi atau energi karomah yang bagus gitu. Nah, seperti biasa ini melayani juga reseller, dropshipper, juga melayani semua. Nah, melayani reseller, dropshipper dan harga eceran dan harga grosir. Untuk stok ya cukup lah, stok cukup, ketersediaannya sangat cukup. Nah, kemudian bagaimana cara perawatannya? Perawatannya ini jangan dijemur. Untuk jenis tasbih ini jangan dijemur, kalau dijemur langsung retak. Bisa diolesi minyak wangi natural alami itu bisa dioleskan ya, bisa dioleskan di sini begitu. Itu bisa, artinya sehingga teman-teman tasbihnya itu bagaimanapun Allah kan suka wangi-wangian gitu. Sesuai dengan selera keinginan Anda untuk mengolesi perawatannya sangat mudah gitu. Jadi tinggal dikasih, enggak usah dicuci ya, kecuali kena najis ya dicuci begitu. Insya Allah dengan tasbih kayu hitam ini akan menambah zikir kita, akan menambah zikir kita lebih khusyuk sebagai wasilah, sebagai pegangan dalam berzikir, sebagai saksi zikir kita dan sebagai sahabat. Tasbih itu juga sebagai sahabat, sebagai pegangan, sebagai keyakinan begitu. Nah, sehingga kita memiliki ketenangan begitu. Nah, di samping itu memang nilai seni dan estetikanya. Jadi ada nilai seni, ada estetika. Nah, kenapa tasbih sebagai pegangan? Bagaimanapun kalau kita berzikir tanpa pegangan tasbih, kadang-kadang pikiran kita ngelantur. Tapi kalau tangan kita megang tasbih, ketika kita megang tidak berzikir pun ingin berzikir gitu. Bisa di kamar, bisa di rumah saat mau tidur, atau bahkan di mobil dan seterusnya. Nah, itu bisa kita gunakan untuk berzikir. Jadi tasbih ini adalah sahabat saksi yang mengantarkan kita untuk bisa berzikir. Disinilah akan muncul energi-energi karomah secara alami. Karomah secara alami atas bacaan-bacaan zikir kita, bisa istighfar, bisa sholawat, atau tahlilan, atau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, bisa
bisa doa kepada orang tua kita, dan banyaklah zikir-zikir yang dibacakan, bisa Asmaul Husna, sholawat, dan semuanya bisa dibaca. Di sini dengan zikir kita ini sehingga akan membentuk tasbih karomah ini benar-benar memiliki energi yang positif, energi yang bagus sesuai dengan hasrat dan keinginan Anda. Dan bahkan jika mau dikemaharkan pada orang lain itu bisa dibacakan khusus ya, bisa dibacakan secara khusus, atau untuk pengasihan, biasanya pengasihan itu bisa dibacakan Asmaul Husna atau dikasih wifik-wifik tertentu gitu. Banyaklah wifik-wifik tertentu. Tapi secara prinsip memang tasbih karomah itu memang harus diisi kepada orang yang memiliki energi bersih, jiwa bersih itu lebih lebih apa ya, khususon kepada tasbih karomah itu bisa lebih mantep. Jadi memang harus dikhususon. Ya lebih bagus untuk mengisi energi, kita mursidkan ya, kita ijazahkan dari para mursid, para guru begitu. Usahakan jangan dukun ya, jangan kita ke dukun, karena kalau dukun itu kan dukun itu kan sudah di-stop lah, alangkah baiknya jangan ke dukun. Tapi yang masih mempercayai dukun ya monggo, itu pribadi, bukan berarti saya melarang, bukan. Tapi secara prinsip karomah dan dukun itu berbeda. Kalau dukun itu melahirkan khodam, tapi kalau karomah memang kita mencari atas dasar keimanan kita, mencari lillahi ta'ala, ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Itu lebih apa ya, dalam konteks syariat Islam, dalam keilmuan Islam, dalam ilmu syariatnya itu masuk itu sesuai dengan ajaran Al-Quran dan hadis. Karena di Al-Quran dan hadis kan sudah jelas, dukun, mempercayai dukun itu kan syirik begitu ya. Nah, percaya dukun jadi syirik. Jadi kita mau tidak mau ya atas atas keimanan kita ikhlaskan, kita tawakalkan kepada Allah. Tetapi jika ada orang pinter ya jangan diyakini sebagai dukun, tetapi seorang kiai. Ya, kita minta ke kiai atau mursyid gitu. Ciri-cirinya kan jelas, bedanya kiai, dukun dan mursyid itu kan jelas begitu. Ada yang semi-semi ya, semi dukun, semi kiai itu susah gitu. Tapi semi dukun, semi kiai, kadang-kadang saya pernah minta wasilah ke orang pinter, loh ini dukun apa kiai ya? Kayaknya kok semi, ada juga yang begitu. Nah, wallahu a'lam lah. Itu memang tergantung niat, dan kita nggak boleh terlalu suudon kepada kiai tersebut, kepada orang alim tersebut. Nah, tapi yang jelas dukun dan kiai itu berbeda. Karena konsekuensinya dengan kiai akan menghasilkan karomah, dengan dukun akan menghasilkan khatam. Nanti akan saya bahas bagaimana perbedaan dukun dan karomah. Itu akan dalam penggunaan tasbih akan saya jelasin sambil santai di banyak diskusi penjelasan-penjelasan saya dalam produk-produk tasbih ya, dalam review-review produk tasbih. Materi ini 17 menit 11 detik berjalan, ini masih kurang 4 menit. Nah, di kurang 4 menit saya menjelaskan lagi tentang ijazah karomah. Ijazah karomah itu memang harus dari kiai. Saran saya minta dikir dari kiai. Tapi kalau memang tidak ada, kita belum punya mursyid ya kita pakai ijazah yang sudah normal, yang sudah umum dari Rasulullah, yaitu bacaan tahlil saja. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sholawat, dan kemudian doa kepada orang tua kita. Ya, doa kepada orang tua dibaca sholawat nariyah atau syahadat itu juga bagus. Bismillah, bismillah. Jadi bacaan-bacaan yang umum yang itu sudah diijazahi secara alam. Secara alam itu sudah diijazahkan secara alam, nggak perlu dimursidkan lagi. Karena itu sudah diatur dalam Al-Quran dan hadis. Artinya itu bacaan umum. Nah, bacaan umum ini sebenarnya memiliki kekuatan yang dahsyat, kekuatan yang luar biasa. Kalau memang kita tulus, ikhlas membacanya benar-benar murni karena Allah. Dari hati keyakinan kita atas perbuatan kita memang bisa, insya Allah bisa luar biasa. Tidak usah jauh-jauh. Bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Kita berzikir dengan tasbih kita, bismillahirrahmanirrahim, bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah energi itu masuk ke dalam tasbih kita, ke dalam perilaku kita, dan sehingga itu akan menjadi benteng mengawal hidup kita setiap hari, setiap langkah. Karena kita kan tidak tahu apa yang terjadi, perubahan kita dalam 1 detik ke depan, dalam 1 jam ke depan, kita kan tidak tahu apa yang terjadi. Maka mau tidak mau benteng kita adalah karomah, berkah karomah dari zikir yang tentu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang segala sesuatunya kan yang mengatur Allah. Nah, ini tasbih kayu hitam ini menjadi wasilah untuk membentuk tasbih karomah begitu.
karena memiliki energi dan peluang tempatnya itu pas gitu. Biasanya tasbih kayu hitam ini banyak dipakai untuk keteguhan, kekuatan, pengasihan, itu hampir semua bisa keteguhan dan seterusnya. Pada saat zikir karomah jangan lupa, kita jangan sampai mengharapkan khodam. Nah, jika terpaksa itu datang ya biarkan. Kalau makhluk hidup jin atau apa yang alim, jin yang sakti mau berdomisili di tasbih kita ya monggo, sesama makhluk Allah ya kita hargai. Tapi kita jangan minta pertolongan, tapi berteman nggak apa-apa, berteman. Artinya kita jangan sampai minta tolong, jangan sampai kita menjadi menghadamkan dia. Harus kita hormati, jin itu sesama makhluk Allah yang harus kita hormati begitu. Nah, pada saat takaran-takaran seperti ini, insya Allah karomah itu akan muncul, karomah itu akan selalu diberikan oleh Allah kepada kita, karena kita selalu berzikir dengan tasbih kayu hitam ini, salah satunya begitu. Nah, sahabat-sahabat, itu salah satu bagaimana zikir karomah yang sederhana tanpa ijazah gitu, tanpa ijazah dari seorang kiai secara khusus begitu. Jadi bisa kita bacakan sendiri, kita bacakan secara sendiri dan bisa kita latih dengan bacaan-bacaan kalimat tahmid, kalimat tahlil dan kalimat istighfar dan kalimat sholawat, syahadat, itu yang bacaan-bacaan umum. Nah, jika khusyuk itu menghadiri lidah kita, perilaku kita, maka itu akan mengalir kepada darah kita, kepada jantung, kepada semua rambut, penglihatan, nafas kita, dan itu akan mengalir ke seluruh tubuh. Bahkan tasbih yang kita pegang salah satunya menjadi saksi, menjadi aliran energi daripada ijazah kita. Terima kasih jika ada kelebihan semata-mata dari Allah, jika ada kekurangan semata-mata dari mulut saya pribadi. Nah, jika ada kesalahan mohon maaf, jika ada kelebihan tetap ya kita yakini dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.